Yeah. Wabarakatuh. Okay, brother and sister, before we start this meeting, let us to recite basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Okay, in this meeting, we will discuss about how to make data index. Yeah. Jadi, we want to discuss about data index. It is the part of quantitative measurement and social research methods. We discuss from the positivism approach ya. Jadi ini bagian daripada kita berlatih tentang how to understand about the social reality, understand about the international relation reality, and the quantitative understanding. Ya. Mungkin bisa dibantu sedikit definisi apa yang disebut dengan data. We will to refresh again about your understanding about data. Mungkin saya akan confirm kepada saudara kita, Mas Riki Himawan. Mas Rizky, can you help me to explain about the definition about data? Saya jelasinnya pakai Indo atau Inggris, Pak? Boleh Mas, boleh dua-duanya. Oke, ya bahasa Indonesia ya, supaya mudah ya, Pak. Dari pengetahuan saya, data itu seperti catatan atau kumpulan fakta. Data itu merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Nah, semacam itu, Pak. Oke, kira-kira dalam konteks data, ini apakah langsung automatically menjadi angka, ataukah data itu sebagai sebuah fenomena verbal? When we discuss about data, it's mean in the verbal data, the behavior data, ataukah automatically the data can be transformed be numeric data? Kira-kira when we discuss about the social reality, apakah data itu tiba-tiba sudah tersedia menjadi angka-angka, ataukah data itu nanti harus di-manage untuk menjadi angka? Di-manage dulu untuk jadi angka. Jadi data sosial itu majority bahkan semuanya dalam bentuk verbal data ya. Jadi data verbal, data perilaku. Nah, kira-kira apa kesulitan, the difficulties when we want to understand about the social reality and the behavior data? Apa kesulitannya? Seumpama ada orang menangis, ada orang gembira. Ini maknanya apa kira-kira? When we to take the conclusion about when we get about the various data about the, ya mungkin ada orang crying, ada orang laughing, ada orang mungkin happy, mungkin sad. Kira-kira kita bisa ambil kesimpulan tidak? Kalau ada various data. Bisa diulang, Pak? Seumpama katakanlah Mas Rizky di dalam satu masyarakat mendapatkan data ada orang menangis, ada orang gembira, ada orang sedih gitu. Ketika datang ada orang menangis, ketika datang ada orang bersedih, ketika datang ada orang tertawa, ketika datang ada orang mohon maaf melonjak-lonjak, katakanlah seumpama contohnya. Kesimpulan Mas Rizky apa ketika melihat data seperti itu? Kalau punya uang. Any idea? Ada yang bisa bantu kira-kira we get about the various data in the social reality, katakanlah. Kita bisa membuat kesimpulan tidak? Kira-kira. Atau mungkin coba kita confirm kepada Mbak Syafira Az-Zahra. Nah, ini nanti kita akan diskusi tentang
Begitu peliknya, begitu sulitnya ketika kita memahami how to understand about the social reality and the verbal data. Maka nanti kita akan menggunakan cara pandang positivism, how to define about the social reality and the positivism approach. Maka nanti kita akan discuss index. Bagaimana Mbak Syafira Az-Zahra? Bisa tidak kita mengambil kesimpulan kalau di dalam sebuah realitas itu ada various, katakanlah, various behavior. Mungkin di semester 1 kemarin bergabung dengan saya ya, untuk yang Philosophy of Science. Mas Rizky kayaknya gabung ya dulu ya. Oke. Baik, secara sederhana kita melihat bahwasanya ini argumen dari teman-teman positivism. Data verbal itu menyebabkan para pembuat keputusan itu sulit mengambil makna. Karena bisa jadi data verbal itu punya makna yang berbeda-beda. Orang menangis itu tidak mesti, katakanlah, kalau bagi orang kualitatif, and we discuss in the qualitative, in the interpretative understanding, orang menangis ini belum tentu represent katakanlah sadness, katakanlah gitu. Karena bisa jadi orang menangis itu represent katakanlah orang sedang mengalami ya ultimate happy sampai kemudian menangis, katakanlah. Orang berdarah mengalami blooded, orang berdarah belum tentu berdarah itu menunjukkan sebagai orang terluka gitu. Ya mohon maaf, para ibu-ibu kita ketika melahirkan kita itu pasti berdarah. Dan berdarah itu tidak mencerminkan katakanlah sebuah kesedihan. When we discuss about in the interpretative, ini membuat kita, loh katanya berdarah itu in the general meaning orang berdarah itu orang terluka. Tapi kok orang terluka ada yang bisa menjerit menangis, tapi ada yang kemudian orang berdarah, tapi dia bahagia. Example when we discuss about in the interpretative, ini yang membuat disappointed from the positivism approach. Orang positivism kemudian, kalau kayak gitu kita nggak bisa narik kesimpulan dong. Oke, sampai di sini mungkin bisa diterima apa belum? Kita refresh again about the positivism and interpretism to understand about the social reality. Monggo, kalau masih ada confusing understanding. Sebenarnya kita hanya refreshing pertemuan kita di end the last semester. Any question and comment kira-kira from my introduction on discussing about index? Oke, kalau tidak, kita akan discuss about it. Jadi, index data, when we discuss in the mathematic katakanlah indicators, kita berdiskusi tentang yang namanya angka mutlak. Pernah mendengar angka mutlak dalam pembahasan matematika? Ada yang masih ingat angka mutlak? Simbolnya seperti apa kalau angka mutlak? Bagaimana membuat angka mutlak? Nah, kalau in the mathematics, angka mutlak itu simbolnya biasanya ada angka, kemudian samping kanan kirinya itu ada garis. Itu disebut angka mutlak. Angka mutlak itu positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Bagaimana cara membuat angka mutlak? How to make katakanlah mutlak score, katakanlah absolutely score, static score. Caranya bagaimana? Agar mendapatkan angka yang positif, maka simbolnya harus dibuat X besar daripada 0. Dibuat X besar. Dibuat X positif. X lebih besar. X lebih besar dibuat X
pangkat 2x square ya. Oh, iya. Harus ini dibuat kuadrat. Jadi proses membuat angka mutlak ini harus dikuadratkan when we discuss in the mathematics. Jadi semua skor kalau kemudian dikuadratkan absolutely positive degree. Jadi kalau kita membuat angka mutlak, maka semua angka, semua ada angkanya adalah -1. Tapi kalau kita kuadratkan ya jadi 1. Oke, ketika dulu kita discuss about in the mathematics ya, mungkin agak kita bernostalgia with matematika. Monggo kalau ada pertanyaan dan komentar. Kita hanya bicara in the logic saja, logic aja. Oh ya, bagaimana membuat angka positif ya semua harus dikuadratkan. Kalau dikuadratkan pasti skornya pasti mutlak. Nah, oke. Nah, maka kita akan diskusi tentang bagaimana cara kita nanti menyusun angka-angka indeks. Angka-angka yang nanti can be understood in the all of the words gitu, dengan makna yang sama. In the same meaning. Like, seumpama kalau kita diskusi tentang negara miskin, orang miskin. When we discuss about the poverty index, poverty score. Nah, kita diskusi bahwasanya orang dikatakan miskin jika pendapatan per kapitanya per day, how many dollar per day? Di atas $2, $1 atau $3, Mbak? Poverty score, katakanlah. Berapa dolar, Mbak? Tadi Mbak Rahmawati tadi? $2, sir. $2 ya. Jadi ini sudah kita sebut sebagai angka mutlak karena angka ini digunakan secara sama maknanya di seluruh dunia. Nah, tadi saya sudah men-share sejumlah data-data indeks, contoh data-data indeks yang memang dirilis per years, dirilis secara annual. Apakah oleh PBB, apakah oleh sejumlah organisasi yang menyusun data indeks, ada Democracy Index, ada namanya Global Peace Index, ada namanya Human Development Index, and so on. Jadi sebenarnya banyak data-data indeks yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional yang kita sebut sebagai reputable organization that release about the international index per annual. Tapi banyak mahasiswa hubungan internasional yang memang belum awareness untuk kemudian membaca indeks ini, untuk digunakan sebagai cara menganalisis about the social behavior in the state, in the country, in the region, in international system seumpama. Seumpama kalau kita cerita hari ini, kira-kira dunia sekarang ini semakin damai atau semakin tidak damai? Tadi saya sudah merilis sejumlah data tentang katakanlah Global Peaceful Index. In general, kira-kira dunia sekarang semakin damai, more peaceful, atau katakanlah kita bicara less peaceful? Kalau teman-teman ketika melihat fenomena hari ini, semakin peaceful atau semakin less peaceful? Less peaceful. Less peaceful, Ya, sir. semakin less. Karena kecenderungan bisa dibantu. Kenapa kita assume about the world situation today, ini kita anggap sebagai less peaceful. Yang bisa membantu mencari indikatornya, contohnya, indikator satu masyarakat semakin tidak damai itu apa kira-kira? Ekonomi. Kira-kira Economic gap. Kemiskinan. Economic gap. Banyak konflik. Banyak konflik. Oke, yang paling mudah dulu banyak konflik. Good. Kenapa kalau banyak konflik kemudian indeks perdamaiannya berkurang, Mbak? Logikanya seperti apa? Bisa diulang, Pak? Kenapa ketika banyak konflik
maka kemudian angka atau rate of peaceful-nya semakin berkurang. Logiknya bagaimana? Nanti kita bisa lebih detail what kind conflict. Karena demokrasi itu the path of conflict, tapi orang tidak menyebut semakin orang menjalankan demokrasi, semakin katakanlah rate of peace-nya semakin berkurang. Nah, nanti kita akan coba telusur logiknya konflik yang kayak apa ya yang kemudian ini akan mengurangi rate of peaceful. What kind conflict kira-kira? What kind conflict, Mbak, Mas, kira-kira? Kita bisa diskusi tentang the degree of conflict. Kalau ini mungkin teman-teman yang sudah di semester 5 nanti bisa belajar ada namanya debate, ada namanya competition, ada namanya war. Semakin konflik itu mengalami eskalasi dari in the previous degree. Jadi kalau kita discuss about demokrasi, ini orang mengatakan demokrasi ini the path of competition. Konflik dalam konteks demokrasi ini masih tolerates gitu. Ini bukan the path of katakanlah indicator that can reduce about the quality of peace. Bahkan demokrasi katanya ini akan bisa mendorong perdamaian sehingga ada namanya peace democratic theory. How to make katakanlah peace society through democratic means orang gitu. Kalau nanti kita bercerita tentang peace democratic theory. Nah, tetapi kalau konflik itu represent about violence, represent about example like in the Myanmar. What kind conflict in Myanmar? The Rohingya crisis. Rohingya crisis, ada genocide. In the current situation in Myanmar, what kind conflict? A coup d'etat. Ya, coup d'etat. Jadi kalau kemudian ada penggunaan katakanlah violent instrument, jadi konflik tapi kemudian using violent instrument, maka kemudian orang mengatakan ini sudah menjadi tren yang namanya konflik mengalami eskalasi. When we discuss about the peaceful demonstration, ya ini masih kita anggap sebagai tidak mengurangi the quality of peace katakanlah. Ada orang demonstrasi, ada orang articulate the idea, express the liberties, example. Tapi kalau tidak menggunakan using violence mean, maka ini bukan represent about the indicator that can reduce about the quality of peace seumpama. Jadi kita bisa discuss, ada contoh konflik yang menggunakan cara-cara kekerasan. Oke, apalagi kira-kira yang bisa mengurangi the quality of peace? Kira-kira? Ada yang bisa membantu kira-kira? Racism, sir. Racism, oke, bisa. What is the effect of racism to society? It could cause a conflict of differences, I believe. Oke, yang mungkin yang lebih simple effect, Mas. Kalau kita melakukan racism, maka akan terjadi yang namanya minoritas tertindas oleh mayoritas. Akan tercipta yang namanya violence. Karena orang rasisme itu akan diiringi mobilisasi kekerasan verbal, non-verbal, sampai nanti kekerasan dengan menggunakan katakanlah instrumen-instrumen militer. Rasisme itu sampai bisa melahirkan yang namanya genocide, like when we discuss about in the Rohingya. Apalagi kira-kira indikatornya, nanti kalau teman-teman membaca peace, Global Peace Index, nanti akan ketemu sejumlah indikator. Oke, itu diskusi advance. Kita akan diskusi yang sederhana dulu, in the simple discussion. Ya. Bagaimana ya Pak cara kita membuat indeks?
Ya. Jadi tadi kita sudah diskusi apa yang disebut dengan indeks. Secara sederhana, ketika kita bicara indeks, indeks merupakan usaha untuk mencari nilai mutlak dari satu fakta dalam bentuk kuantitatif dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap fakta atau data. Jadi, when we discuss about how to making index gitu katakanlah, maka ada namanya treatment. Siapa yang memberikan treatment? Siapa yang make it kategori? Kira-kira siapa yang punya authority to give treatment to the data? Dulu kita discuss about positivism and interpretism. Kalau orang interpretism, kira-kira seorang researcher boleh tidak membuat indikator-indikator? Kira-kira bisa tidak kalau kita discuss in the interpretism? Boleh tidak saya seorang peneliti itu kemudian datang ke masyarakat dan memberikan kuesioner? Is possible Boleh. in the interpretism? Yeah. Interpretism? Yes, sir. Yang interpretism tidak boleh. Karena in the interpretism understanding, yang namanya peneliti ini sebagai orang yang tidak tahu. Yang tahu adalah objek yang mau kita teliti. Kita kepingin to get about the nature data. Jadi peneliti tidak boleh melakukan intervensi sama sekali. When we discuss in the interpretism, dulu mungkin saya pernah discuss about the katakanlah seorang penulis Clifford Geertz, the Indonesianist from America, that want to study about the cultural behavior, political cultural orientation in Indonesia, yang kemudian beliau menulis buku the book Religion of Java, that classify about the cultural political orientation in Indonesia ke dalam 3 kategori, ada namanya santri, abangan, priyayi. Jadi kata santri ini indigenous word, jadi Pak Clifford Geertz meskipun orang Amerika, seorang international scholar gitu, ketika membuat klasifikasi tentang budaya politik, political culture in Indonesia, especially in Javanese people itu, menggunakan indigenous word. Ada santri, ada abangan, ada priyayi. Santri tidak disebut dengan katakanlah religious student, nggak bisa karena maknanya beda katakanlah. Santri dengan religious student, very very different thing. Pak merah, katakanlah abangan dengan menggunakan istilah reddish, ini enggak, abangan tidak represent about reddish, very different meaning between abangan and reddish, sehingga Pak Clifford Geertz enggak bisa memberikan intervensi, nggak boleh. In the third category, introduce term about example yang namanya priyayi. Priyayi tidak sama dengan aristokrat. Very different thing. When we discuss about priyayi in Javanese katakanlah society with the aristocrat, sangat berbeda. Nah, maka ini berbeda, it's very different when we discuss in the positivism. Seorang peneliti itu boleh menentukan katakanlah ukuran dari fenomena yang mau diukur. Peneliti dianggap sudah memiliki absolute authority to measure about social reality. Jadi kayak seumpama dokter ini bekerja dengan cara kerja sangat positivism. Dengan cara kerja yang katakanlah sudah standardized, ibaratnya seperti itu. Nah, maka biasanya sebelum melakukan riset ke lapangan, para peneliti ini sudah membuat instrumen-instrumen gitu. Membuat alat-alat ukur bersama dengan siapa? Dengan orang-orang, sesuai dengan apa? Sesuai dengan update theoretical katakanlah development. Selama kita dulu yang namanya indikator kemiskinan itu, mohon maaf,
jika lantai rumahnya itu beralaskan katakanlah tanah atau semen gitu. Pasca bencana gempa bumi di Jogja, ini teman-teman dari katakanlah Departemen Sosial terperanjat. Karena majority all of house in Bantul especially ini sudah menggunakan lantai keramik. Semua rumah di Bantul pasca bencana gempa bumi tahun 2006 ini karena mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantuan untuk reconstruction, jadi untuk reconstruct again about the Bantul housing katakanlah, ini membuat katakanlah semua rumah di Bantul itu berkeramik. Maka kemudian yang namanya bantuan langsung tunai, yang namanya bantuan untuk orang miskin itu kemudian dicabut oleh pemerintah. Karena dianggap rumahnya jadi permanent house, sudah menjadi healthy house seumpama katakanlah. Masyarakat di desa pada protes semuanya. Kami itu masih miskin. Kok kami tidak mendapatkan bantuan sebagai orang miskin? Loh, rumah Bapak sekarang sudah permanen, sudah bagus, sudah berkeramik. Tapi kami nggak punya mata pencarian karena posisinya ekonomi belum tumbuh. Pendapatan kami masih sangat terbatas. Nah, maka ini yang perlu update indikator gitu. Jadi kalau kita membuat penelitian untuk ukur indeks, kita harus menggunakan update indicators. Nah, teman-teman harus melakukan update karena ketika hanya menggunakan common sense indicator, nanti jangan-jangan ini tidak represent katakanlah situation katakanlah. Oke, mungkin bisa dimengerti, can be understood my mungkin simple explanation. Bisa dimengerti? Yes, sir. Teman-teman disilakan untuk mencari update indicator. Oke ya. Baik, kita akan berlatih contohnya. Ini mohon maaf, ini sedang waktu zuhur, tapi kita bisa bergerak sebentar. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Jadi bagaimana cara kita membuat indikator? Bagaimana cara kita membuat indeks? Langkah pertama kita harus mencari katakanlah it is a must to looking for about the theoretical reference. Nah, maka kalau dalam konteks books index yang I share in the WhatsApp group tadi, ada namanya metodologi. Bagaimana yang namanya ukuran-ukuran besarnya seperti apa? Kita akan bicara tentang what kind indicator, maka nanti kita akan bicara about concept of variable katakanlah. Kalau dulu kita bagaimana menggambarkan sebuah realita diturunkan bisa menjadi fakta ataupun data, masuk lagi lebih dalam lagi kita bicara about concept of variable. Ya. Jadi kita harus mencari referensi besarnya. Kalau kita mau discuss about the example demokrasi, kita kira-kira main indicator to measure about demokrasi itu apa ya? Kita bisa belajar from the Robert Dahl katakanlah reference in the Polyarchy book, discuss about the quality of liberties, quality of civil participation, quality of mass media liberties, ada namanya check and balances system, ada namanya general election with fairly, katakanlah seumpama. Nah, ini contoh indikator when we want to discuss about democracy. Kemudian yang kedua, maka kita harus menyusun indikator itu secara sistematis. Indikator tersebut kemudian kita susun secara sistematis. Nah, dalam bentuk apa? Nanti kita kasih scoring gitu. Dan scoring ini harus kemudian dibuat secara sistematis. Memang kalau dia memilih A, skornya 4, milih B, skornya 3, milih C, skornya 2, milih D, skornya 1.
Ini semua pertanyaan nanti kalau dia jawab A harus dibuat yang A itu skornya paling tinggi, yang D itu skornya paling rendah. Ini yang kita sebut dengan membuat indicators kita dengan kita susun secara sistematis. Nah, ada namanya nanti kita belajar tentang skala Likert. Nah, Likert itu dengan membuat skala yang berurutan. Ya 4, 3, 2, 1 seumpama itu nanti menggunakan skala Likert. Nah, oke. Kemudian kita bisa ngasihkan katakanlah setelah memaknai susunan secara kita memaknai susunan indikator tersebut dengan makna tertentu atau dalam bahasa statistik indikator yang mewakili range atau interval tertentu dimaknai apa. Seumpama katakanlah kita menentukan jawaban A itu katakanlah seumpama kita bercerita berapa IPK Anda untuk menilai katakanlah kecerdasan teman-teman semua. Jawaban A seumpama 4. Jawaban B seumpama katakanlah 3,0 sampai 3,9. Yang C seumpama katakanlah 2,0 sampai 2,9. Yang D seumpama kita bicara tentang 0 sampai 0, seumpama kita bicara tentang 0, 1 sampai katakanlah 1,9. Nah, itu kita sebut dengan range. Nah, kita membuat range untuk kemudian katakanlah kita nanti menjudge. Baru kemudian kita buat scoring. Oke, kalau tadi nomor 4 kita katakan sangat tinggi, katakanlah skornya tadi 4, dia jawab A, skornya 4, kita kasih 4. Dia jawab B, kita sebut dengan katakanlah mungkin agak tinggi, kita kasih skor 3. Dia jawab C, skornya 2, kita sebut dengan medium. Dia jawab katakanlah D, skornya 1, kita sebut dengan low, example kayak gitu. Bisa dimengerti kira-kira contohnya? Jadi teman-teman perlu membuat yang namanya indikator dulu, indikator kemudian nanti dibuat intervalnya, dibuat range-nya, barulah dibuat range-nya nanti kita scoring. Aplikasinya bisa seperti ini contohnya. Seumpama ya, we want to discuss about the military preparedness. Kita bicara tentang kesiapsiagaan militer. Nah, saya menyusun sejumlah indikator. Ada indikator jumlah perkakas militer. Berapa banyak satu negara ini memiliki katakanlah military equipment. Nah, biasanya kalau teman-teman nanti membaca Military Balance Magazine, katakanlah ada sebuah majalah yang bernama Military Balance yang setiap tahun ini merilis tentang informasi military preparedness gitu, negara-negara di dunia. Yang kedua kita merujuk kepada indikator update-nya perkakas militer. Dia punya perkakas militer Pak, banyak Pak, tetapi ternyata sudah jadul semuanya, seumpama katakanlah. Maka nanti ini juga akan mempengaruhi the quality of military preparedness, katakanlah. Dia punya katakanlah perangkat militer, Pak, tapi tidak pernah di-maintain, Pak. Maka bisa jadi ketika military equipment ini mau dipergunakan, ternyata macet. Nah, nanti ini tidak membuat katakanlah kapasitas dari kesiapsiagaan militer satu negara itu akan buruk, katakanlah. Ada yang namanya indikator uji coba militer, perkakas militer. Samping dirawat, yang namanya perkakas militer ini juga sering dilakukan namanya uji coba. Untuk kita bicara dalam bahasa tertentu, we can discuss about the calibration. Dikalibrasi, dilacak sejauh mana efektivitas penggunaan sebuah katakanlah military equipment. Cuma kalau ini
sebuah pistol perlu dikalibrasi, kira-kira katakanlah pistol ini masih akurat atau tidak kalau dipergunakan untuk menembak. Perlu dikalibrasi. Teman-teman mau menimbang sebuah timbangan terkait dengan benda-benda berharga, timbangan emas. Karena perbedaan gram dalam emas ini memiliki difference price yang sangat tinggi. Maka timbangan emas perlu dikalibrasi. Jadi sebelum digunakan untuk menimbang itu dipastikan proses penimbangan ini dilakukan dengan secara proper. Teman-teman kalau beli katakanlah bensin di pom bensin itu, meteran dari alat meteran di pom bensin itu biasanya akan ada kalibrasi secara monthly, secara bulanan dicek. Apakah nanti mesin yang menginformasikan tentang berapa banyak debit bensin yang keluar dari sebuah bak penampung itu tepat atau tidak gitu. Itu ada namanya kalibrasi. Ada juga yang namanya indikator kesiapsiagaan dari sumber daya manusianya. Apakah sumber daya manusianya ini memiliki skillful dalam konteks how to use about the military equipment gitu. Ya Arab Saudi ini punya katakanlah sejumlah military equipment yang sangat update. Tetapi yang mohon maaf yang mengoperate about the military equipment itu majority ini bukan Arab Saudi soldier gitu. Ya mohon maaf kalau teman-teman naik pesawat terbang, kita nggak bisa pungkiri banyak pilot, mungkin pilot Garuda atau pilot siapa katakanlah, kalau harus melakukan perjalanan terbang, itu rata-rata pilotnya bukan Indonesian pilots itu. Karena mungkin jam terbang Indonesian pilot tidak tinggi seumpama. Jadi saya pernah mengalami ketika tahun 2012 ketika pergi haji, pesawatnya Garuda. Pesawatnya Garuda. Ternyata pesawat Garuda ini, mohon maaf, Garuda menyewa sejumlah pesawat dari maskapai di Eropa. Kemudian pilotnya bukan orang Indonesia, bukan seorang Muslim. Maka kemudian yang terjadi, ya mohon maaf, kami harus turun di Jeddah. Kami nggak bisa turun di katakanlah Madinah. Kenapa? Madinah sama Mekah sebagai tanah haram. Orang-orang yang tidak beragama Islam tidak boleh katakanlah stay di daerah tersebut. Jadi kalau teman-teman melakukan ibadah umroh dan landing di Madinah, itu dipastikan pilotnya pasti Muslim. Ketika saya kejar ketika itu, mohon maaf Pak, pilotnya bukan seorang Muslim sehingga kita turunnya landingnya di Jeddah. Nggak bisa landing di Madinah. Kita bisa bayangkan kami dari Jeddah ke Madinah. Perjalanan dari Jeddah ke Madinah itu bisa membutuhkan waktu antara 4 sampai 5 jam. Perjalanan dari ketika saya naik haji tahun 2012 dari Solo sampai ke Jeddah ini membutuhkan takes time sampai sekitar 11 jam, 11 hours. Ditambahkan dengan katakanlah 5 jam. Saya bisa membayangkan ketika itu capeknya luar biasa. Berbeda ketika itu umroh tahun 2020 kemarin kita mendapatkan umroh. Kita landing di Madinah. Madinah ke kompleks katakanlah Masjid Nabawi hanya butuh waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Sehingga kita langsung bisa melakukan
sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Tapi ketika naik haji tahun 2012 itu karena situasional, ternyata pesawatnya tidak di pilotnya dari Indonesian pilot atau Muslim pilot, sehingga ya harus landingnya ke Jeddah, seumpama seperti itu. Ini indikator kemampuan dari sumber daya manusianya. We can discuss about the indicator about the mobility of military equipment. Bagaimana proses yang namanya military equipment ini bisa dipindah-pindahkan secara mobile. Seumpama dulu pemerintah Indonesia membeli sejumlah tank-tank bekas dari sejumlah negara Eropa untuk memperkuat kapasitas militer. Tapi banyak para ahli mengkritik, lah ini tanknya ini, kita itu butuh tank-tank untuk memperkuat kapasitas militer Indonesia di perbatasan. Sedangkan infrastruktur di perbatasan ini nggak cocok dengan tank-tank yang baru saja dibeli dari negara Eropa. Maka kemudian kita memiliki military equipment tetapi dysfunction. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa melacak di Google. Ada banyak tank yang kemudian jadi tidak banyak bermanfaat. Akhirnya tank-tank ini digunakan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa tingkat ancaman penetrasi asing dalam konteks penetrasi kekuatan angkatan darat hampir minor gitu. Yang seringkali ada penetrasi kan di daerah laut, di daerah perbatasan yang based on continent border. Gitu. Nah, di Jawa tidak ada namanya continent border di Jawa. Nggak ada perbatasan dengan negara lain. Kenapa kok akhirnya tank-tank ini dioperasikan di Jawa? Begitu dioperasikan dia juga ada problem. Ketika digunakan di jalan raya, banyak struktur jalan raya kita tidak kuat menampung itu, sehingga banyak jalan kemudian pada rusak. Ini kan ada problem tentang katakanlah bagaimana kita itu melakukan assessment sebelum melakukan pembelian. Oke, any question and comment? Kita bisa menentukan katakanlah sejumlah indikator. Ini contoh sederhana saya. When we want to measure about the military preparedness. Ini saya ambil contohnya ini dari military balance, katakanlah indikator-indikatornya. Monggo kalau ada pertanyaan. Any question and comment? Ya, baik, kalau tidak ada kita ambil contoh semua. Ini contohnya. Ini saya membuat katakanlah dengan asumsi yang paling sederhana gitu. Itemnya cuma katakanlah ada sama tidak ada gitu. Ini contoh yang paling sederhana. Jadi semua kita mengukur AS, Rusia, China, India, and United Kingdom seumpama. Kok ini jumlahnya 6, Pak? Karena ada. Ada itu artinya 1, kalau tidak ada artinya 0. Maka seumpama kita lihat, oh ya Amerika Serikat skornya 6, Pak. Rusia skornya 6, karena semuanya ada gitu katakan. RRC skornya 2, Pak, seumpama. Karena yang ada cuma nomor 1, number 1, and number 3 seumpama. India skornya 1, Pak. Inggris skornya 5, Pak, seumpama. It is the example saja. Ini cara membuat discrete score ini. Ini yang paling simpel adalah discrete score. Ya, range-nya cuma 2 antara katakanlah 1 sama 0. Gitu. Ini sebagai cara yang paling sederhana. Bagaimana terkait dengan validity-nya? Ini tidak valid orang mengatakan seperti ini. When we want to make indicator in the discrete, katakanlah indicator, kita hanya membuat discrete indicator, black or white, atau dichotomic measurement, gitu katakanlah. Ini terlampau banyak data yang dibuang, gitu. Jadi akan sangat bagus kalau katakanlah we want to make a classification about the social reality.
sekurang-kurangnya kita bisa membuat ke dalam minimum 3 kelas. Kalau membuat ini jadi 2 kelas, ini terlampau banyak data yang terbuat. Like we want to discuss about kelulusan sebuah skor, lulus tidak lulus. Ini akan membuat katakanlah terlampau lebar gitu. Pak, ini ada lulus tapi lulus dengan baik sekali, lulus dengan baik, lulus dengan biasa, dan tidak lulus. Nah, ini dianggap lebih moderate. Moderate classification. Ini ada tidak lulus, lulus biasa, lulus baik. Ini juga sudah kita anggap sebagai moderate. Semakin kelas itu semakin banyak, when we want to make classification more than 3 interval, 3 range, katakanlah, maka nanti ini akan lebih valid, more valid. Example, we want to classify about the social reality and the 5 category. Example, we want to discuss about the quality of satisfaction, katakanlah. 1, tidak puas, 2, kurang puas, 3, common saja, biasa-biasa saja, 3, 4, katakanlah puas, kemudian 5, sangat puas. Nah, ini classification-nya ini akan represent about the social reality. Oke, monggo kalau ada pertanyaan. Semakin banyak kita membuat indikator, maka the validity of index ini akan lebih proper. Oke, any question and comment? Semakin bingung atau semakin mudah dimengerti, teman-teman semua? Monggo, kalau ada pertanyaan, any question and comment? Okay, next slide. Example, we want to discuss about the index of democracy. So, kita bisa mencari indikator yang regarding with the democracy. Like we take from Mr. Robert Dahl, we discuss about the participatory civil participation, katakanlah. Kita bicara tentang tingkat keterbukaan. Kita juga bisa discuss about the process of transformation, katakanlah. Yang kemudian nanti kita bisa membuat scoring. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita buat yang not discrete. Kalau yang pertama tadi adalah yang namanya discrete. Nah, kita membuat, seumpama kalau nanti jadi kuesioner, pertanyaan pertama, tingkat keterbukaan. Seumpama katakanlah. Nanti ini kita bisa belah. Yang namanya tinggi itu katakanlah, nanti kita bisa membuat lebih detail lagi. Keterbukaannya itu berapa sampai berapa gitu. Sedang berapa sampai berapa. Rendah berapa sampai berapa. Nah, sampai kemudian kita buat scoringnya. Nah, ini kalau tinggi kita skor 3, kalau sedang kita skor 2, dan semuanya ini harus sama. Jadi nggak boleh pertanyaan pertama optionnya 3, pertanyaan kedua optionnya 2, nggak boleh. It is must we make systematic indicator, systematic score, systematic interval. Semua harus dibuat secara konsisten nih. Nah, contohnya kemudian, example, kita bisa mengukur tentang katakanlah the quality of democracy in the Southeast Asia, seumpama contohnya. Oke, kita bisa ambil contoh seumpama we discuss about Indonesia. Bagaimana derajat keterbukaannya? Oh, tinggi. Bagaimana Malaysia? Oh, sedang. Filipina, bagaimana tinggi ya? Sampai nanti kemudian, oh, kita menemukan bahwa the best quality of democracy in the Southeast Asia, ini Indonesia in the highest position example. Nah, hari ini
kualitas demokrasi Indonesia itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, kalau nanti teman-teman membaca indeksnya. Dulu Indonesia sangat berbangga sebagai negara yang paling demokratis in the Southeast Asia sebelum tahun 2015. Sekarang ini di tahun 2020 Indonesia kalah dengan Malaysia. Kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, ini dari data indeks nanti kita bisa kemudian menuliskannya. Ini contoh yang saya buat dengan ini datanya ini bukan data fake ya, ini adalah masih fiktif data atau fake data gitu yang saya displaynya sebagai hanya contoh. Nah, untuk yang katakanlah proper index itu yang dibuat secara annual by katakanlah Democracy Institute itu yang tiap tahun melakukan penilaian assessment to the quality of democracy, nanti kemudian lahirlah sejumlah indeks-indeks. Oke, dipersilahkan kalau ada pertanyaan dan komentar. Any question and comment? Ini cara membuat indeks. Nah, minggu depan kita akan diskusi sedikit tentang katakanlah positivism untuk memperkuat lagi pemahaman teman-teman semua to know about the positivism, to know about the advantage when we want to manage about index data. Monggo kalau ada pertanyaan dan komentar. May I? Monggo Mbak, silakan Mbak. Sorry, sir. If data index, Silakan Mbak. that's we Mungkin agak ada. my languages. Oke, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ini posisinya mungkin koneksinya sedang tidak bagus. Your sound is very soft dan kemudian agak terputus-putus, Mbak. Oh ya, sekarang kedengeran nggak, Pak? Lancar, bagus. Monggo, Mbak. Oh ya, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kayak kita mau buat data index itu, apakah for giving scoringnya itu kita buat sendiri, kayak tadi range-nya 3, 2, 1 apa? Emang ada kayak data aslinya? Kalau misalnya penilaiannya itu harus ini 5 gitu. Yeah. That's the first question. So the second question, for score indexnya, there's any total score or just stop in score index? Ya, oke. Nanti kita akan discuss about total score ya. Jadi nanti berapa jumlah katakanlah mungkin kalau tadi kita jumlah indikatornya kita bicara tentang jumlah range-nya. Itu sangat tergantung dengan presisi yang kita kehendaki. Saya memiliki kemampuan untuk penetrasi data yang sangat bagus. Maka semakin kita membuat indikator banyak, maka the validity of index semakin bagus. Pak, saya itu posisinya mau nyusun data indeks, sumber daya saya terbatas, Pak. Nah, maka jangan sampai kita mengukur sebuah social reality itu hanya dengan menggunakan 2 variabel. Janganlah. Biasanya akan sangat bagus kalau nanti kita belajar statistik. Sebuah pengukuran yang baik itu minimal menggunakan sekitar 7 kelas. 7 klasifikasi. Saya kepingin mengukur tentang katakanlah quality of poverty, quality of prosperity, katakanlah. Seumpamanya kita membuat range katakanlah. Ini masyarakat yang miskin, masyarakat yang katakanlah mungkin di atas kemiskinan, masyarakat yang posisinya di sebelum batas kemiskinan, masyarakat miskin, masyarakat pas di garis kemiskinan,
masyarakat di atas katakanlah poverty line, di atas batas kemiskinan, masyarakat katakanlah menengah, masyarakat makmur, masyarakat konsumsi tinggi, and so on. Semakin kita membuat klasifikasi yang banyak, semakin katakanlah potret kita itu semakin detail. Nah, maka akan sangat bagus kalau teman-teman seumpama ketika pemerintah Indonesia conduct about the national census. Itu membuat indikator tentang katakanlah Human Development Index in Indonesian census gitu. Itu bisa jadi indikatornya sampai katakanlah 50 indikator gitu. Semakin banyak indikator, maka semakin indeks itu akan represent about the social reality. Saya kepengen melihat, katakanlah, mohon maaf, kesehatan seseorang. Kalau kemudian kita lihat dari katakanlah wajah saja, wajahnya pucat ya, kita anggap langsung yang namanya face represent the quality of healthy seumpama. Pucat bisa jadi bukan represent orang tidak sehat. Saya sedang lapar. Sebenarnya saya sehat. Begitu dites gula darahnya, dites tensinya, dites macam-macam, semua in the health condition katakanlah. Tapi karena sedang puasa, itu masih kayak pucat, orang mengatakan, kamu sakit ya? Enggak, tapi pucat kamu pucat. Gitu. Ini akan terlampau bias itu. Tapi kalau kemudian kita mengukur tentang indeks kesehatan itu diukur dari atas sampai bawah, dari yang tangible sampai yang intangible gitu. Nah, ini maka nanti oh ya Anda memang absolutely health in the stay health ibaratnya gitu. Jadi mari kita buat katakanlah indikator yang banyak. Maka mau tidak mau teman-teman harus banyak membaca current reference. When we want to make katakanlah ya valid measurement. Nah, saya hanya tadi berlatih untuk teman-teman, oke, bagaimana ya ngukur orang yang bersedih itu, gunakan indikator-indikator yang mungkin logic indicator saja dulu. Nah, saya tidak memaksa teman-teman nanti in the second semester sudah membaca buku-buku indeks yang kayak saya sampaikan tadi. Itu buat saya punya keyakinan teman-teman masih pusing gitu membaca when we want to discuss about the corruption index. Apa sih yang namanya perception of corruption referring the masyarakat transparansi internasional, International Transparency Society. Wah itu indikatornya kompleks itu. Sudah kompleks saja banyak negara marah-marah. Ini yang masyarakat transparansi internasional ini ketika membuat survei about the perception society about the rate of corruption in the state itu katanya ini banyak yang bias meskipun indikatornya sudah in detail. Bagaimana Pak terkait dengan yang namanya skor? Itu nanti teman-teman bisa belajar tentang linked skill, skala linked. Nah, skala linked itu kayak apa? Yang penting skala linked itu nanti teman-teman bisa membuat skalanya itu yang konsisten. Pak, saya membuat skalanya linked itu antara 1 sampai 4, Pak. Sama kalau we want discuss about the indeks prestasi kumulatif kita ketika teman-teman bicara tentang IPK. IPK yang ada yang disebut dengan katakanlah cum laude kalau berapa. Kalau yang namanya non cum laude berapa sampai berapa seumpama. Begitu Mbak, nanti ada metodenya. Ada namanya skala linked. Contohnya ini saya membuat contoh yang sederhana menggunakan simple linked skill. Demikian, bisa dimengerti? Atau masih bingung, Mbak? Understand, sir. Oke. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Mungkin besok kita akan langsung berlatih saja. Untuk membuat indeks memang posisinya teman-teman perlu kedalaman. Nah, besok ibaratnya kita berlatih menghitung indeks yang sudah jadi. Karena saya
Saya mafhum semester 2 ketika membaca indeks ini memang pusing kata, maknanya apa ya kok bisa sampai katakanlah kok indeks pembangunan Indonesia itu mencapai katakanlah 6,9 maknanya apa ya, yang tertinggi berapa ya? Dibuat skala sampai 1 sampai 10 gitu katakanlah. Jadi ini dibuat klasternya sampai 10 katakanlah. Nah, Pak kok nggak dibuat sampai klasternya 20? Jangan-jangan ini terlampau banyak. Membuat kelas itu lebih dari 10, jangan-jangan kategorisasi nanti membingungkan. Saya mau membuat klaster kategorisasi sampai 20 untuk rate of certification. Saya membuat klasifikasi malah sulit kalau sampai katakanlah when we make classification about the certification and the 20 classification, 20 class itu. Apa ya? Dari katakanlah tidak puas, kemudian tidak puas. Nanti apa beda differences about tidak puas, tidaknya muncul 3 kali dengan bedanya tidak puas, tidaknya muncul 2 kali. Kalau katalah tidak puas, kemudian sangat tidak puas, ini masih make sense. Tapi kalau kemudian nanti kita membuat klasternya itu sampai sangat detail, ujung-ujungnya malah nanti membuat confusing. Nah, maka biasanya when we discuss in the statistic method, classification yang baik itu ya antara 3 sampai 10. Masih nanti bisa membuat make sense. Nah, besok kita akan berlatih. Pak, kita kepengen membuat kelas, Pak. When we discuss in the statistic management, untuk mendapatkan kelas yang baik, kita harus menggunakan katakanlah, mohon maaf, ya rumus logaritma. Ini saya khawatir nanti kalau teman-teman nanti membaca logaritma sudah tambah pusing. Maka besok di kelas statistik ini untuk menentukan amount of class nanti kita akan gunakan katakanlah fixed amount of class. Saya akan mengatakan oke, dari data kasar ini buatlah menjadi 5 kelas gitu. Dari data kasar ini student must make classification in the 7 class ibaratnya gitu. Tidak based on about the logaritma pattern gitu kan. Pak, saya kepingin membuat in the nature science. Kalau dalam konteks mungkin ya kita bicara tentang engineering science, ya saya kepingin membuat yang namanya poros roda berputar. Beda 1 inci itu sudah bisa menyebabkan sebuah poros itu nggak bisa dipasang gitu. Ketipisan, the thinness about the equipment yang bedanya selisih 1 inci ini sudah jadi masalah. Tapi dalam konteks social reality itu kita bisa abaikan. Nah, tapi dalam konteks Pak, saya bicara tentang dosis yang namanya vaksin. Wah, ini beda 1 mili itu sudah jadi masalah gitu. Nah, tapi dalam konteks social reality, Pak, ini saya mendapatkan air, mohon maaf, jatah air, jatah bensin 1 bulan itu dapat 10 liter. Teman saya mendapatkan jatah 10 liter secara tepat. Saya mendapatkan 10 liter kurang 1 mili. Teman-teman menganggap ini tidak persis atau tidak? Atau masih tolerable atau tidak? Dari 10 liter, Anda hanya kurang 1 mili. Anda akan marah-marah tidak? When we discuss in the social reality, bedanya hanya 1 mili. Nah, ini masih dianggap tolerable. Jadi katakanlah kalau teman-teman mengajukan gugatan kepada SPBU, Pak, saya ketika beli bensin, katakanlah harusnya belinya itu dapat 4 liter, kok begitu saya tampung di rumah saya, ini 4 liter kurang 1 mili. Ketika kita protes kepada SPBU, ini loh Mas, Mbak, ini sudah ada aturan dari pemerintah bahwasanya kalau ada kekurangan sampai katakanlah sekian mili, ini masih dianggap skornya sama. Karena dianggap tidak insignificant values, ibaratnya gitu. Tapi kalau kita discuss about vaksin, nah itu karena hitungannya itu hanya mili, beda 1 mili jadi masalah.
Mungkin demikian teman-teman semuanya. Can be understood about the discussion? Yes, sir. Oke, Yes. ya. Baik, minggu depan kita akan mungkin akan kita reschedule to understanding about positivism nanti, biar teman-teman langsung panas nanti, langsung bisa adaptation about the statistic understanding. Nah, minggu depan kita langsung akan berbicara tentang bagaimana how to manage raw data. Jadi kita akan sajikan data kasar itu. Dari data kasar itu kita kemudian berlatih membuat katakanlah data management. Raw data kita akan membuat classified data. Datanya akan terklasifikasi. Kita bisa membuat kelas. Setelah kita bisa membuat kelas, nanti kita akan discuss how to katakanlah looking for about mean, median, and modus. Saya yakin teman-teman masih ingat ketika di SMA. Ini pelajaran untuk ya mungkin senior high school, saya pikir mencari mean, median, modus insya Allah sangat gampang. Nanti akan dikelola oleh Mbak Fadilah ya, Mbak Fadilah minggu depan. Bisa membantu mengelola, nanti saya akan mentraining Mbak Fadilah untuk Insya Allah, Pak. mengelola dengan menggunakan Excel ya. Baik, Bisa langsung praktis membuat Excel. Pak. Oke, thank you very much about your attention. Mohon maaf kuliah kita agak nabrak salat zuhur. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Thank you, kasih, sir. Pak. Terima kasih semuanya.